Hai Bunda, berjumpa kembali bersama saya Indah Endaliani di live Instagram Hai Bunda.com dengan tema penyebab anak GTM dan cara mengatasinya. Nah, narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Melisa Anggraini MBiomed SPA. Terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah bergabung. Sekali lagi saya ulang, tema kita pada hari ini adalah penyebab anak GTM dan cara mengatasinya. Nah, narasumbernya adalah Dr. Melisa Anggraini MBiomed SPA. Untuk bunda-bunda yang punya pertanyaan seputar dengan topik kita pada hari ini, bisa langsung posting di kolom komentar dan nanti akan saya bantu tanjakan ke Bunda Melisa. Ya bunda-bunda sekalian, saya juga mau mengingatkan kembali pentingnya gerakan 3M. Apa aja itu 3M? Yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi bunda-bunda harus lebih rajin ya untuk melakukan hal tersebut dan bisa mempraktekkan mulai dari rumah dulu, baru bisa ke lingkungan yang lain. Ya, sambil kita menunggu Dr. Melisa, untuk bunda-bunda yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk tulis pertanyaan di kolom komentar kalau memang ada pertanyaan seputar dengan topik kita hari ini, yaitu penyebab anak GTM dan cara mengatasinya. Oke. Sip. Nah, sudah saya pin judulnya, jadi nanti bunda-bunda bisa langsung, kalau memang ada pertanyaan seputar topik, bisa langsung tanyakan ke Dr. Melisa. Sambil saya invite Dr. Melisanya ya Bun. Ya, Dr. Melisanya sudah. Oke. Halo dokter. Sambil menunggu untuk bunda-bunda yang punya pertanyaan. Halo Dokter Melisa. Halo. Jelas nggak dok suara saya? Jelas ya? Halo dok. Ya. Bunda-bunda yang ada di rumah, sekarang kita sudah tergabung dengan Dr. Melisa Anggraini MBiomed SPA. Nah, Dr. Melisa akan menjelaskan ke kita atau ngobrol-ngobrol bareng kita terkait mengenai topik hari ini, yaitu penyebab anak GTM dan cara mengatasinya. Nah, dokter mungkin bisa share sedikit gitu ya ke kita sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan GTM dan apa sih penyebabnya pada anak? Oke, terima kasih. Selamat siang bunda-bunda semua yang bergabung pada siang hari ini. Istilah pada yang terkenal memang di ibu-ibu atau di bunda-bunda semuanya adalah GTM. Tapi sebenarnya GTM itu sendiri adalah sebuah feeding disorder atau bahasa Indonesianya lebih kita kenal dengan kesulitan makan, kesulitan pemberian makan pada anak. Cuman karena biasanya yang kita temui gejala utamanya adalah gerakan tutup mulut. Jadi di mana ada sebuah kondisi refuse ya. Jadi anak-anak itu menolak untuk diberikan makan. Salah satunya cara untuk menolak itu adalah dengan menutup mulutnya. Padahal sebenarnya nggak semuanya juga nutup mulutnya. Bisa juga dengan dilepeh juga bisa juga hanya diemut terusan juga bisa, atau bisa juga dia melihat alat bundanya membawa sendok sama membawa garpu, udah langsung cepat sekali dia nutup nggak mau gitu ya dok ya. Ya, jadi memang GTM sebenarnya adalah salah satu feeding disorder atau gangguan makan yang memang sering kita alami pada anak-anak, terutama pada usia toddler. Jadi biasanya pada usia 1 sampai 5 tahun, atau ada beberapa juga yang lebih awal. Jadi ada beberapa yang mulai MPASI 6 bulan, kira-kira ya 2 berarti ya minggu. dok ya. Iya, udah mulai anak-anaknya udah mulai ada GTM. Oke. Gitu. Nah, sebetulnya penyebabnya itu apa sih dok? Iya. Penyebabnya itu yang pertama kali yang kita harus singkirkan dulu adalah ada atau enggaknya penyebab organik. Penyebab organik itu contohnya adalah kelainan. Jadi kita sebelum menentukan ini memang feeding disorder yang murni karena psikologis atau karena kesalahan dari orang tua untuk cara pemberian makan, kita harus singkirkan dulu ada atau enggak sebenarnya
kelainan organik. Contohnya, apakah dia memang semua organ-organnya, baik rahangnya, lidahnya, otot-otot untuk menggerakkan mulutnya itu semuanya dapat berfungsi dengan baik. Ya, Kemudian, apakah dia jangan-jangan ada gangguan untuk menelan? Jadi, ada yang kita ya, sebut namanya disfagi. Jadi, ketika dia udah memulai untuk mengunyah makanan yang lebih padat, dia merasa kesulitan. Jadi, dia nggak bisa untuk menelan makanan yang lebih padat. Atau jangan-jangan mungkin dia ada kelainan neurologis atau kelainan saraf. Contoh kayak anak-anak dengan cerebral palsy atau ya. anak-anak dengan motorik disorder. Nah, itu biasanya juga kita akan menjumpai dengan gangguan untuk pemberian makan. Kalau seandainya kita udah meyakinkan diri, enggak, anak saya sehat-sehat aja, oke-oke saja, motoriknya juga oke, kemudian tidak ada kelainan di organ mulut, tidak ada kelainan di organ Ya. pencernaannya, ya, berarti kita anggap itu memang murni karena inappropriate feeding practice saja. Jadi cara yang salah. Bisa kenapa GTM kok bisa Oke. GTM? Pertama, bisa memang kesalahan pada posturingnya atau cara pemberian makan. Jadi kebiasaan orang Indonesia yang kita memang cenderung untuk ya kita memanjakan anak-anak atau terkadang kita juga mencari cara gampang. Jadi anak-anak kita kasih makan dengan cara digendong sambil jalan-jalan atau Ya, sambil betul. dikasih TV. Jadi banyak yang terdistract di situ. Jadinya anak-anak tidak kanannya. Jadi bisa jadi penyebab GTM karena oke nggak Mbak? Iya, iya. Oke, oke, Dok. Oke. Ya, Jadi karena bisa juga karena cara pemberiannya yang salah atau ya. mungkin menunya yang tidak sesuai atau juga memang teksturnya yang tidak sesuai atau lingkungan dan pola pemberian makannya yang belum sesuai. Jadi bisa akumulasi dari berbagai faktor ya, Dok ya. Iya, betul sekali. Tapi itu sebetulnya ada faktor psikologi itu lebih ke kayak ada faktor psikologis nggak sih, Dok, yang bermain di situ sebenarnya? Ada juga banget. Jadi terkadang karena parenting juga memberikan sebuah kunci yang maksimal ya. Jadi Ya, cara parenting kalau memang kurang tepat atau kurang appropriate biasanya juga menyebabkan dampak psikologis anak yang membuat dia jadi GTM. Contohnya gini, kebiasaan orang tua memang kalau misalkan sama mbaknya ini, udah mbak, aduh daripada nggak masuk ini makanan, udahlah aja aja sambil sepedaan atau sambil jalan-jalan di ya. taman mbak. Gitu. Oh, Heeh, jadi heeh. bunda-bunda bundanya juga tenang kan, jadi bundanya juga tenang juga. Oke, Datang-datang makannya udah habis. habis aja gitu ya. Wah, habis pun makannya udah bisa habis setengah mangkok gitu. Oh iya Iya, iya. lumayan. Nah, padahal sebenarnya dengan jalan-jalan, dengan sepedaan, dengan mengajak anak-anak misalkan disuapin sambil ngobrol dengan tetangga-tetangga, Heeh. itu membuat anak itu tidak tahu bahwa ini saya tuh harusnya makan. Jadi dia menganggap bahwa ini sebenarnya dia adalah jam mainnya dia atau jam jalan-jalannya dia gitu. Jadi itu membuat anak tidak tahu dan tidak fokus bahwa ini harusnya tuh aku makan. Jadi dia tidak pernah memahami sebuah nikmatnya makan dan dia juga tidak pernah menunggu-nunggu jam makan. Nah, karena dia tidak pernah diberikan sebuah pemahaman tentang ini loh meal time-nya dia gitu. Iya, iya, iya. Dok, sudah ada pertanyaan yang masuk nih, saya langsung tanyakan ya, Dok ya. Ada pertanyaan Oke. dari Bunda Juliana. Siang, Dok Melisa, saya mau tanya, anak saya suka melepeh makanan. Ini bisa diatasi dengan merangkak di landasan yang keras ya. Saya pernah dengar ini dari salah satu dokter di klinik tumbang anak di Indonesia. Apa itu betul, Dok? Jadi anak yang suka melepeh makanan bisa diatasi dengan merangkak di landasan yang keras supaya dia nggak melepeh makanannya. Oke, terima kasih Bunda. Eh, saya juga masih belum dapat informasi ya Hmm. anak Bunda umur berapa. Karena kenapa spesialis anak yang di klinik tumbuh kembang merekomendasikan untuk merangkak di landasan yang keras. Apakah mungkin dokter anak yang sebelumnya Halo, Dok. sudah mengevaluasi? Halo? Oke nggak Mbak? Sinyalnya kurang oke kayaknya ya. Ya, tadi sempat udah.
Udah, tapi tadi sempat agak putus. Tapi udah oke. Udah oke. Boleh lanjut, Dok. Ya, saya nggak tahu sih. Usia dari anak bunda umur berapa ya? Jadi kita kalau mungkin direkomendasikan untuk merangkak di landasan yang keras, jangan-jangan mungkin dokter Iya, anak tersebut mengevaluasi bahwa motoriknya masih belum terlalu bagus. Jadi bisa jadi mungkin tindakan melepeh itu karena anaknya masih belum terlalu bisa untuk lidahnya masih belum terlalu bisa untuk mendorong menelan. makanan ke belakang. Ya, kemudian otot-otot Hmm, pipinya juga masih belum terlalu bisa untuk mengunyah. Rahang-rahangnya belum bisa untuk menggerakkan ke atas dan ke bawah untuk mengunyah dan menggerakkan lidahnya untuk menelan ke belakang. Karena itu perlu stimulasi motoriknya di situ. iya, 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 betul, 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 Dok. Tapi Gitu. ya sih, kalau memang merangkak berarti usianya masih kurang dari setahun kali ya, Dok ya? Mungkin ya, karena direkomendasikan dari untuk merangkak di landasan yang keras ya, mungkin. Tapi coba kalau dilepeh terus, jangan putus asa. Terkadang Ya, anak-anak itu dilepeh ketika kita mencobakan sebuah makanan menu yang pertama atau menu yang baru. Tapi jangan lupa, anak-anak termasuk kita pun orang dewasa juga membutuhkan yang namanya proses adaptasi. Jadi betul, kita bisa betul, betul. beradaptasi dengan rasa yang baru dari dan itu telah kurang lebih 15 kali mencobakan makanan yang sama, menu yang sama. Jadi ketika baru sekali dicobain, jadi ketika baru satu kali mencoba menu yang sama atau menu yang baru, jangan putus asa kalau langsung dilepeh. Jadi 2-3 hari kemudian dicobain lagi. Kemudian 2-3 hari kemudian dicobain Hmm. lagi gitu. Jadi memang harus dikenalkan beberapa kali gitu ya, Dok ya. Nah, kita bisa ngambil Ya, keputusan kalau betul. memang anak ini nggak suka itu setelah berapa kali, Dok? Atau setelah berapa Kurang lebih hari gitu? setelah. Nah, sebenarnya kita baru bisa bilang kalau anaknya itu benar-benar nggak suka kalau kita udah mencobakan 15 kali, Bun. Oh, 15 kali ya aturannya Iya. ya. Oke. Kalau udah kita cobain 15 kali, baru kita bisa bilang bahwa oke, anak ini memang nggak suka. Tapi saran saya, bunda-bunda sekalian, ketika kita pertama kali mengenalkan MPASI, jangan lupa kenalin dulu selera anaknya. Biasanya sih yang anak suka itu adalah selera yang sama dengan yang dimakan dari Kita. menu keluarga. Betul. Iya. Contohnya, orang Padang belum tentu selera makanannya sama kayak orang Manado, ya Iya, kan? iya, iya. Terus habis itu misalkan orang bule yang tinggal di luar negeri, beda juga dengan menunya dengan orang Jawa. Jadi kita sebenarnya memilih itu disesuaikan dengan menu keluarga kita sehari-hari. Sambil kita kenali juga nih selera anaknya lebih suka mana, lebih suka Halo, gurih atau Dok. manis. Gitu. Dok, Dokter Halo, Melisa, agak sinyalnya kurang oke putus-putus ya? ya suaranya. Coba Iya. saya connect ulang lagi ya, Mbak. Coba saya connect ulang lagi ya. Nggak apa-apa, Dok. Tapi ini udah nggak terlalu ini sih, Dok. Halo, Dok. Dok, sudah oke kok. Halo? Udah oke? Nggak, udah oke. Nah, Udah. sekarang udah oke. Kadang-kadang suka putus, tapi kadang balik lagi. Cuma masih oke sih, Dok. Maksudnya masih nggak terlalu skip banyak kan dari omongan dokter yang sebelumnya. Gitu. Ya, 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 ya. Saya Oke. masih terdengar Dok, jelas lanjut ya. ya. Suaranya jelas, tapi gambarnya kadang-kadang suka hilang. Dok, lanjut ya, Kayaknya Dok. mungkin koneksinya yang nggak stabil kali ya. Iya, Dok, ini yang nanya udah Internet banyak feelnya. sekali loh. Yang nanya sudah banyak banget. Lanjut ya, Dok ya, saya lanjut. Ada pertanyaan dari Miss Wulan. Dok, menu buat anak maunya hanya telur dan susu saja. Dokter Melisa, halo. Ya, gimana? Gimana, Mbak? Pertanyaan dari Ya, siapa? Bulan ya? pertanyaan dari Miss Wulan. Dok, boleh Ah, rekomendasi menu untuk anak 2 sampai 3 tahun. Terus yang pertama itu, yang kedua semenjak pandemi anaknya mengalami GTM.
dikasih apa saja tidak dua mau, sampai maunya tiga hanya tahun makan, berarti ya. ya, maunya sama hanya makan telur dan susu saja. Nah, itu bagaimana, Dok? Oke, memang semasa pandemi ini banyak sekali keluhan orang tua yang anak-anak agak banyak tingkahnya ya. Ya. Jadi yang biasanya gampang makannya, jadi agak susah makannya. Nah, ini kita evaluasi dulu satu-satu penyebabnya. Salah satu penyebab anak GTM itu adalah yang paling sering sebenarnya selain cara pemberian makan yang kurang tepat, bisa juga disebabkan karena faktor lingkungan. Pada masa pandemi ini, anak-anak memang agak bosan karena memang banyak mereka Ya. harus di rumah. Apalagi kalau ini usia anak Bunda Wulan kan umurnya 2 sampai 3 tahun ya, jadi terhitung masih toddler, di mana biasanya eh, masih aktif-aktifnya. Jadi pengennya main ke sana, pengen main ke sini, pengen dia banyak aktivitas. Nah, ketika dia masa pandemi ini yang biasanya dia makannya gampang, sekarang jadi susah, coba evaluasi Ya. dulu deh Bun. Kira-kira jangan-jangan mungkin dia bosan ya dengan menu-menu yang sebelumnya. Coba ganti menunya. Atau bisa juga coba karena anak-anak ini umur segini mungkin bosan, coba libatkan anak-anak untuk ikut menyiapkan makanan yang dia pengen. Ini udah umur 2 atau Hmm. 3 tahun. Coba misalkan bikin nasi. Nasinya coba dibikin kayak bento yang lucu-lucu. Tapi Ya, 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 ketika ya. membuat, anak-anak juga Anaknya ikut ikut. dilibatkan. Oh, iya, iya, Nah, benar-benar, Dok. contohnya ketika bikin, ini misalkan bentonya mau dibikin dengan model kucing. Oh iya, kan anak-anak umur 2 3 tahun udah bisa biasanya kita latih dengan menggunakan gunting kertas juga udah bisa. Iya, Jadi iya, biar iya. mereka yang gunting rumput lautnya, mereka yang tempel matanya. Jadi mereka juga merasa having fun dengan makanannya. Contohnya nasi dengan telur. Oh ya udah nasi dengan telur. Udah, tapi mungkin bisa juga kita selipin karena ini dibikin lucu-lucu, bisa juga kita bikin sayurnya kita bentuk di situ. Misalkan brokoli sama wortelnya. Iya, iya, iya. Brokoli sama wortelnya kita bikin di atasnya kucingnya. Ini jadi pohonnya, kemudian wortelnya ini jadi mobil-mobilannya. Nah, jadi dia karena memang boring ya, jangankan anak-anak kita aja juga udah merasakan ini kayaknya Iya, fase jenuh jenuh, ya, bener Dok gak ya. sih Bun? Jadi ini kan Iya, kita betul, fase betul. jenuh ya, bunda-bunda pun juga pasti saya rasa juga jenuh. Jadi bunda-bunda kalau merasa anaknya GTM ini susah banget, bundanya udah bosan, Stres udah ya, capek, jadi ya, Dok jadi ya. pasti akan merasa jenuh. Jadi jangan lupa boleh juga kita libatkan mereka sebagai untuk kreativitas. Jadi mereka juga merasa, wah ini tadi makanan kakak yang bikin, ini Iya, makanan iya, adik-adik iya. yang Ha, 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 ha. bikin gitu. Jadi Betul, mereka betul. terkadang sambil bikin sambil comot-comot. Oke, dia mau nggak mau telur, maunya sama telur ya udah kita tinggal kurang apanya, kurang lemaknya, sama kurang protein eh, nabatinya, sama kurang sayurnya. Ya udah tinggal ditambahin brokoli kukus sama mungkin ditumis ada wortel kukusnya. Kemudian Hmm. ditambah juga misalkan dengan lemaknya apa? Boleh sambil mereka gunting, keju cheddarnya digunting, Hmm, hmm, ditempel, hmm, hmm, ditempel hmm. jadi hidungnya atau ditempel jadi telinganya. Nah, jadi mau nggak mau akan mulai membangkitkan nafsu makan mereka juga. Nah, Dok, sebenarnya ideal itu makan anak-anak itu harus gimana sih, Dok? Di baby chair-nya duduk setiap selama dia makan, atau sebetulnya bagaimana sih yang ideal dan yang betulnya? Karena kadang kita sebagai orang tua, apalagi saya juga ngerasa ya punya anak banyak, terus kayak pola pemberian makannya anak satu dan yang lain bisa jadi berbeda gitu. Nah, sebenarnya yang idealnya itu kayak apa? Ya, sebenarnya idealnya memang kita harus membiasakan ketika jam makan, Mm-mm. anak-anak harus duduk di high chair-nya dia Ya, atau duduk di kursi makan. Nah, oke. ketika sudah memasuki fase usia 1 tahun ke atas, biasanya anak-anak udah kurang suka dia dijadikan Duduk di high objek. chair Jadi ya. mereka biasanya nggak mau cuman mereka doang yang disuapin. Apalagi Oke. ketika usia 1 tahun ke atas sudah biasanya menunya sama dengan menu keluarga. Jadi Oke. boleh juga di meja makan keluarga, tapi ada kursi yang untuk toddlernya. Kita Heeh. makan sama-sama, bersama-sama dengan kakaknya, bersama-sama dengan adiknya, bersama-sama dengan orang tuanya. Tapi ketika jam makan, memang mereka harus duduk. Tidak boleh ada distraction di situ, tidak boleh ada mainan, tidak boleh ada TV di situ. Jadi memang dia murni harus mengetahui bahwa itu jam makan.
sulit memang pada awalnya, tetapi lama-lama ketika kita udah terbiasa mendisiplinkan, mereka pun juga jadinya akan disiplin. Ikut gitu ya dok ya. Awal-awal ketika boring, cranky, anaknya marah, nah kita juga udah bisa ada ide. Taruh saja makanan di depannya dia. Jadi kita membiarkan makanan sebagai ajang mainannya dia. Terkadang ibu-ibu bilang, tapi dok saya taruh makanan di depan hajarnya dia, itu bukan dimakan, tapi malah dilempar, malah Dimainin ya, dimainin. betul Iya, betul betul. karena mereka masih tidak tahu kan, mereka nggak tahu kalau ditaruhin semangka, oh ini boleh kok buat makan, ditaruhin brokoli Mm-mm. kukus, oh ini boleh kok buat makan. Mereka kan awalnya nggak tahu. Jadi jangan Oke berharap oke. satu kali mereka akan mau dan langsung bermain, tapi dicoba, tetap dicobain setiap hari dikasih, sambil kita juga nunjukin, misalkan kita taruh semangka, tunjukin aja juga di situ bahwa oh ini semangka bisa dimakan, jadi kita juga comot semangkanya dia, kita makan di depannya dia, gitu. Nanti lama-lama Hmm. dia juga akan ikut. Yang pasti kita bersama-sama dengan dia ketika jam makan itu. Oke, jadi jangan benar-benar tidak boleh ada makanan, tidak tidak boleh ada mainan dan tidak boleh nyalain TV atau apa ya dok ya, betul-betul nggak ada distraction apa apa, nggak boleh ada Nah, distraction. nggak boleh dia ada YouTube seperti itu, dia nonton lagu-lagu, sebenarnya sih jangan. Jadi biarkan mereka memang tahu bahwa ini memang meal time-nya dia. Oh, oke oke dok. Oke, lanjut ya dok ya ke pertanyaan dari Bunda Nuzul. Bun, kebanyakan minum susu bisa memicu GTM nggak sih? Jadi kayaknya mungkin karena terlalu banyak minum susu, anaknya jadi males makan kan ya dok ya, karena merasa sudah kenyang. Nah, ya bener Mbak. Jadi ketika usia udah 1 tahun ke atas, memang yang kita sarankan adalah dominasinya kurang lebih 80% adalah makan. Susu hanya membantu 20% saja. Jadi susu atau ASI biasanya hanya kita berikan ketika 2 kali saja. Jadi memang Iya. sisanya adalah jam makan. Tapi kembali lagi ya Mbak, kalau orang tua kayak orang Indonesia ribet, anaknya banyak. Jadi Iya, udahlah kalau nggak mau makan, udah langsung dikasih susu aja. Yang penting anak saya perutnya ada ada yang isinya, masuk. yang penting Iya, udah bisa jadi betul. anak. Tapi sebenarnya juga nggak gitu juga, gitu. Jadi memang kalau kebanyakan susu, memang jelas akan mengacaukan jadwal makan. Memang jelas juga akan membuat anak-anak juga jadi tidak mau makan karena memang dia males untuk mengunyah. Karena dia udah Hmm. beranggapan bahwa ngapain nah dia susah-susah makan gitu. Toh minum susu aja udah kenyang gitu. Dia nggak usah ngunyah, tinggal telan-telan aja udah kenyang gitu. Jadi karena itu tahapan MPASI, tahapan naik tekstur, tahapan pemberian makan pada anak setiap 2 bulan sekali itu memang harus diikutin. Jadi contohnya 6 bulan dia teksturnya masih halus. Ketika nanti 8 bulan udah lebih kasar. 9 bulan udah nasi tim. Kurang lebih 1 tahun, satu tahun 2 bulan udah mulai dikenalkan menu keluarga dengan menu yang teksturnya yang padat. Jadi naik tekstur itu tidak boleh terlambat, karena sekali saja Oke. terlambat, kita akan sulit banget untuk mengembalikannya, karena Iya, iya, iya. fase tumbuh kembangnya kita udah miss gitu, kita udah telat, jadi stimulasinya kita jadi agak lebih lama. Karena itu jangan keenakan, misalkan ketika ada sering sih kadang-kadang 9 bulan, udah ayo naik tekstur ke nasi tim. Aduh Nah, dok, tapi kalau nunggu nasi aja tim dibuat setahun gitu terus. ya dok ya. Iya, lebih gampang kan kalau misalkan kasihnya yang halus-halus tinggal a gitu Iya, iya, doang ya, betul, tinggal betul, betul. telan-telan habis selesai. Tapi sebenarnya enggak. Ketika kita naik tekstur itu kita melatih anak-anak untuk dia belajar mengunyah, dia belajar untuk menelan makanan, dia belajar untuk memindahkan makanan dari pipi kanan ke pipi kiri. Jadi mereka belajar untuk berproses dalam oromotornya dia ini. Jadi kadang-kadang kalau mereka tapi makannya jadi lama dong. Ya, nggak Iya, apa-apa, itu iya, iya. namanya Heeh. proses. Ya, namanya adalah sebuah proses belajar. Atau seandainya makannya jadi lebih sedikit gitu dok. Kan kalau seandainya makan bubur kan Ya, lepet-lepet cepet betul-betul. gitu. Nah itu Betul. biarkan aja Memang ya sih dok kita ya. juga, kita juga akali juga. Tetap ada target untuk menghabiskan makanan. Tapi Mm-mm. ketika awal-awal naik tekstur, memang kita tidak bisa langsung berharap langsung bisa menghabiskan sesuai target. Tapi kita bisa akalin. Jam makan kita ada 5, bisa 5. Jadi seandainya yang di jam makan utama itu nggak habis, manfaat langsung 30 menit langsung di stop saja.
Tapi ketika nanti di jamnya snack, nah snacknya kita kasih yang full kalori lagi. Jadi untuk menutupi dari kekurangan makanan utama yang tadi nggak habis itu. Oke. Gitu. Oke, jelas dok. Dok, lanjut ke pertanyaan dari Bunda Maring Aulia. Anak saya usia 1 tahun 3 bulan, dok. Susah sekali untuk makan nasi. Sufar juga tidak mau. UHT hanya minum sedikit sekali. Bagaimana dok menurut? Halo dok. Ya, Bunda. eh saya butuh informasi dulu sebenarnya. Yang tidak mau dia hanya nasi saja atau semua makanan dia tidak mau. Jadi Oh iya betul-betul. sebenarnya tidak harus anak-anak itu harus makan nasi. Kalau seandainya anak bunda nggak mau makan nasi, nggak mau makan nasi, cobalah menggantikan dengan karbohidrat yang lain. Yang lain ya Contohnya dok ya. kentang goreng bisa, Ya. pasta bisa, bihun juga bisa, jagung juga bisa, singkong juga bisa. Jadi cobalah merubah menunya dengan mengganti makanan pokoknya. Terus yang kemudian suara saya jelas ya, Mbak? Ya tadi putus, tapi udah balik. Putus ya? Tapi udah oke dok sekarang. Nah, kemudian juga coba dievaluasi dulu apakah cara pemberian makan yang biasanya Bunda terapkan itu udah pas atau enggak? Contohnya adalah udah betul nggak waktu makannya memang benar-benar terbagi hanya untuk makan. Jadi anak Bunda tidak terdistract dengan hal yang lain. Karena Ya. juga ketika makan juga nggak boleh sambil digendong-gendong, juga nggak boleh juga sambil nenet. Jadi harus ditertibkan dulu ada yang namanya feeding rules. Sekarang mah cari di Google aja pasti Iya banyak yang ya. namanya feeding rules. Jadi di mana anak-anak harus ketika jamnya makan ya harus duduk, kemudian kurang lebih lamanya makan kurang lebih 30 menit. Kemudian juga ketika disuapin dia juga tidak boleh terdistract dengan hal lain dan juga dibiasakan tidak memberikan makanan sebagai reward. Nah, coba dievaluasi lagi kalau ketika anak Bunda nggak mau makan nasi, coba dievaluasi lagi feeding rules-nya udah oke atau enggak gitu. Oke dok. Kita lanjut ke pertanyaan dari Bunda Stenatan Vanjo. Siang dokter, apakah ada hubungan antara GTM dengan speech delay? Nah itu bagus dok pertanyaannya. Ya, sebagian besar memang ada hubungannya Hmm. antara GTM atau kesulitan makan dengan speech delay. Karena seperti yang tadi saya sebutkan di awal, ketika GTM atau speech delay, kita harus benar-benar meyakinkan bahwa tidak ada sebuah gangguan penyakit organik, termasuk salah Ya. satunya adalah oromotor dysfunction. Jadi kita harus meyakinkan bahwa tidak ada gangguan di oromotor itu apa saja. Adalah otot pipi kanan pipi kiri dan kekuatan rahang. Jadi kalau memang pada anak-anak speech delay biasanya memang uh, ada gangguan dari oromotornya. Itu pula yang menyebabkan jadi ada gangguan pada pemberian makannya juga. Bisa jadi memang ada, Bu. Silahkan konsultasi ke dokter anak yang terdekat. Oke. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya dok. Dari Baby Anderson. Saya 8 MPASI suka seperti mau memuntahkan keluar. Apakah karena tekstur MPASI-nya kayak kurang lunak atau memang nah, karena di usia 8 bulan sudah diinfokan oleh dokternya untuk tidak disaring lagi. Jelas nggak Ya, dok? Bu. 8 bulan ya, pertanyaan dari Bunda Baby Ya, Anderson ya, Mbak. ya betul Sebenarnya betul. 8 bulan memang harusnya udah tidak lagi. Tadi seperti udah yang saya sampaikan.
Jadi jangan lupa bunda-bunda juga tetap memastikan bahwa ketika memang harus naik tekstur, harus diberikan juga pemberian makannya sesuai dengan tekstur yang memang sesuai dengan usianya. Ketika anak bunda tidak bisa uh, mengikuti dari kenaikan tekstur, kita harus evaluasi lagi. Kenapa kok dia nggak mau mengikuti? Apakah karena rasanya yang dia tidak mau, ataukah posisi pemberian makan atau posisi duduknya yang kurang tepat, ataukah memang teksturnya yang dia tidak pas dengan mulutnya dia, atau jangan-jangan dia nggak mau kayak lebih lembek, tapi jangan-jangan dia mau lompat naik tekstur ke Keras. yang lebih padat lagi. Oh, Jadi oke oke. sebenarnya memang tetap harus dicobain untuk naik tekstur. Sebaiknya sih jangan kembali lagi ke tekstur yang lebih encer, Lembek ya. kecuali anak muda ada sebuah kelainan organik. Pasti bisa sebenarnya. Hoe sekali atau dua kali, jangan takut karena Biasa itu ya. sebenarnya adalah refleks dari kita ya, refleks dari ketika anak-anak itu dia nggak tahu dia kalau ini ternyata makanannya udah lebih padat, jadi dia harus punya. Jadi tiba-tiba dia telan, jadi otomatis respon dia akan hoe. Satu dua kali dia akan hoe, Hmm. tapi kemudian dia akan bisa memahami bahwa oh, ternyata ini makanan harus saya kunyah dulu. Oh, ternyata ini makanan harus saya pindahkan ke pipi kanan, pipi kiri dulu, baru ditelan. Jadi, kita perlahan-lahan mengenalkan proses menelan dan proses mengunyah pada anak. Tapi, hoe itu adalah refleks fisiologis yang masih wajar sebenarnya ketika kita awal-awal naik tekstur. PGTM bagaimana mengatasinya? Ya, Mbak. Kita ke pertanyaannya dari Bunda Ica ya, Dok. Dok, risiko berbahaya anak GTM apa saja? Terus kalau anak sakit tapi GTM bagaimana mengatasinya? Oke, makasih Bunda Ica. Jadi kalau anak GTM apa aja resikonya? Resikonya yang kita paling khawatirkan adalah kekurangan nutrisi. Jadi kalau Hmm. pada anak GTM biasanya akibatnya adalah nutrisinya yang tidak bisa tercukupi dengan baik. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi defisiensi dari makronutrien dan mikronutrien. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya anaknya jadi gizinya kurang. Kemudian jadi kalau gizi kurang yang kurang lebih terjadi dalam 3 bulan berturut-turut juga akan meningkatkan risiko anak muda terkena stunting. Jadi Oke. GTM memang wajar banyak terjadi pada sebagian besar anak, tapi bukan berarti bahwa GTM itu harus cuma didiemin aja. Tapi GTM harus kita cari apa penyebabnya dan juga Ya. kita cari solusinya seperti apa. Supaya kenapa? Supaya kita tetap bisa menjaga berat badan dan nutrisi anak tetap adekuat. Karena jangan lupa pertumbuhan otak anak itu terutama pada 2 tahun pertama dan juga dilanjutkan pada sampai 5 tahun yang pertama. Setelah itu kalau nutrisinya tidak adekuat, pertumbuhan otaknya pun juga tidak bisa bagus. Jadi akan mempengaruhi dari tingkat kecerdasan dan tingkat konsentrasi anak ketika nanti di masa sekolah. Gitu. Ya, betul sekali. Golden period sih, Pak, kalau kita bilang ya. Golden Hmm. period untuk perkembangan otak anak ya. Di umur segitu ya. Ya, karena kalau udah terlambat, udah nanti akan susah nih Percuma jadinya. ya, Dok. Oke. Dok, lanjut ke pertanyaan Bunda Suheswiwin. Melepeh makanan dari mulut itu terhitung GTM atau tidak? Atau memang kan ada fase Ya, oral juga kan ya Bun ya, ya Dok ya, yang mereka juga sering hmm, kayak meludah atau mengeluarkan makanan gitu. ya betul sekali. Kita harus tahu dulu sebenarnya usia anak muda ini umur berapa dulu sebenarnya. Tapi Iya, kalau iya. memang melepeh, kita juga tanya dulu, melepehnya ini sampai sejauh apa? Apakah 100% makanan yang kita kasih itu dilepeh semuanya? Atau jangan-jangan
1-2 kali saja ketika kita suapin di lepeh, kemudian sisanya dia mau kok menerima dengan baik, mau dia telan. Atau jangan-jangan kayak contohnya dia disuapin ayam suwir. Awalnya dia kunyah dulu, dia kadang-kadang anak-anak kan biasanya dihisap dulu sari-sarinya, baru kemudian dilepeh. Nah, kalau dia masih mau buka mulut seperti itu, masih belum termasuk kategori gerakan tutup mulut atau feeding disorder yang berat sebenarnya. Jadi dia masih dalam fase adaptasi untuk mencerna, adaptasi untuk dia merasakan makanan-makanan yang diberikan oleh ibunya. Jadi selagi dia masih mau buka, berarti nggak masuk GTM ya, Dok? Yang masuk GTM, itu coba mungkin dievaluasi lagi, mungkin dia menunya yang kurang suka, atau jangan-jangan mungkin dia nggak terlalu nyaman ya. Ada beberapa anak yang tidak terlalu nyaman dengan tekstur yang berserat contohnya. Kayak contohnya daging. Terkadang daging kalau kita berikan kan agak terlalu berserat. Nah, biasanya itu yang membuat dia untuk melepeh. Jadi coba dievaluasi dulu kira-kira kenapa kok dilepehnya. Oke, suara saya masih kedengaran jelas, Mbak? Dokter. Halo, Dok. Dokter Melisa. Iya, iya. Dok. Wah, Nah, iya, Mbak. udah. Oke. Iya, ya. Tadi nggak ada suaranya. Sekarang udah ada nggak? Halo, Mbak. Dokter. Ya, sudah. Pertanyaan dari Bunda Iya, Liani ya, Dok? Heeh. Bunda Liani ya. Ya. Kalau usia 4 tahun, dan dia harusnya 4 tahun ini dia udah bisa memilih makan sesuai dengan seleranya dia ya. Jadi sebenarnya kalau untuk 4 tahun, karena kita kategorikan dari segi pemahaman kognitifnya dia udah oke, kemudian dari segi bicara juga biasanya sudah lancar. Harusnya kalau anak umur 4 tahun dia udah bisa request. Bunda, hari ini aku pengen makan ayam goreng. Bunda, hari ini aku pengen makan Ya. spaghetti. Nah, cuman kenapa kok pada cucu Bunda Liani, sorry, setiap pagi selalu kalau mau dikasih makan selalu muntah. Nah, ini mungkin Bunda harus bawa dan konsultasi cucu ke dokter spesialis anak yang terdekat ya, karena agak tidak wajar ini untuk usia 4 tahun dan dia setiap pagi selalu muntah. Mungkin bisa juga ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, entah lambungnya atau mungkin ada sebuah faktor alergi yang membuat dia selalu muntah ya. Oke. Dok, tapi kalau seumpamanya, karena kan kayak kita pasti pernah mengalami ya, ya Dok ya, kayak masa-masa sekolah gitu ya. Kadang-kadang kita kalau disuruh sarapan suka, males lagi. Maksudnya kayak pagi-pagi perutnya masih belum enak gitu. Nah, Betul. itu seumpama anak kita hanya mau minum susu aja, apakah itu cukup? Gimana gimana Mbak? Suaranya agak keputus. Halo, suaranya di saya keputus-keputus sih Mbak. Halo. Halo Dok. Dok, suara dokter sudah jelas di saya. Suara saya sudah jelas belum di dokter? Sudah jelas. Sudah ya. Iya, tadi umpam Ya.
tidak sarapan tapi minum susu gitu. Nah, itu apakah cukup atau tidak nutrisinya, Dok, untuk menggantikan sarapan? Oke, kalau dia tidak sarapan tapi digantikan dengan Minum susu, Dok. oke. Sebenarnya kalau ini yang nggak jelas internet saya apa internet Hai Bunda ya? Nggak tahu sih, Dok. Tapi memang dokter gambarnya agak ini, agak goyang, tapi sudah oke sih. Sekarang udah oke kok. Karena di saya juga sekarang di Gambar Hai saya nggak Bunda juga jelas, gambarnya juga agak kabur ya. coba Sekarang masih saya nggak, log out Dok? dulu, saya ganti. Masih. Tapi nanti ke Coba nggak saya bisa ke ganti. save semua deh kayaknya, Dok. Sekarang udah oke kok. Udah oke ya? Takutnya nanti ke save, takutnya nanti putus untuk nge-save-nya. Ya, Oh iya, iya oke. benar putus. Iya, iya. Oke, sampai di mana berarti kalau nah ini udah jelas kita. Kita berdua udah jelas nih. Jadi berarti kalau misalkan nggak sarapan tapi cuma diganti dengan susu aja. Ya, Oke, sebenarnya kalau memang hanya diganti, tergantung juga nih kasusnya. Kalau ini memang pada kasus pada anak-anak yang udah usianya sekolah, pada usia kurang lebih dia 7 tahun ke atas, kita masih bisa toleransi kalau untuk sarapannya adalah dengan susu saja. Tapi jangan lupa ketika nanti jam brunch, nah ketika jam brunch seperti itu, hmm, atau ada jam break, itu juga harus digantikan dengan menggantikan ketika menu sarapannya. Supaya kenapa? Supaya kebutuhan kalorinya selama 24 jam masih terjaga dengan baik dia. ya. Oh, oke, oke. Ya, ya, ya. Jelas-jelas, Dok, berarti. Hmm. Pertanyaan dari Dok, anak saya 3 bulan agak susah, tapi kalau sayur suka banget. Nah, bagaimana ya, Dok, agar anaknya suka makan buah-buahan juga, tidak cuma suka sayur saja? Ya, kita bisa siasati sebenarnya. Udah bagus banget, udah suka sayur, tapi nggak suka buah. Memang masing-masing anak punya selera sendiri-sendiri. Tapi Ya. mungkin coba diakali, kita coba mix. Kayak contohnya kita bikin kayak salad, kayak gitu. Atau mungkin kita bikin kalau kita di Bogor, kita bisa bikin kayak semacam sop buah atau asinan seperti itu. Jadi tanpa terasa anak-anak juga dia makan sayur beserta dengan buahnya. Betul. Atau mungkin coba dikenalkan ada dievaluasi. Mungkin ada buah-buahan tertentu yang dia nggak suka, tapi mungkin ada buah-buahan tertentu yang dia suka. Iya. Gitu. Jadi memang kreativitas dari bundanya aja ya, Dok ya, yang berarti ya, Dok ya. Ya, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Bundaku. Saya mau tanya, kalau anak bilang kalau mau makan nasi tapi terasanya mau muntah dan sama sekali nggak mau makan nasi gitu, Dok, anaknya, Dok. Hanya mau seandainya mie atau kentang. Boleh banget sih, Bu. Nggak apa-apa. Boleh banget, Bun. Nggak masalah itu. Jadi kalau Bunda sebenarnya yang utamanya adalah kita kembali lagi ke komposisi makanan yang harus Bunda berikan ke anak-anak. Jadi Bunda harus mengingat bahwa ada komposisi karbohidrat, kemudian ada komposisi protein, ada komposisi lemak juga di situ. Jadi Bunda juga harus ingat juga bahwa nasi bukanlah satu-satunya pilihan karbohidrat. Jadi bisa juga diberikan dengan karbohidrat yang lain. Contohnya eh, dengan mie, spaghetti, pasta itu mah oke-oke saja. Oke, berarti eh, karbohidratnya boleh diatur dan boleh diganti dengan berbagai macam karbohidrat yang lain ya, Dok ya. Ya, betul. Nah, sekarang pertanyaan dari Ayah Wahyu. Selamat siang, Dokter Melisa. Nanya, Dok, anak saya usia 5 tahun tidak mau makan nasi. Oh, sama nih. Ada tips nggak biar mau makan nasi dan mengurangi? Nah, kalau ini gimana caranya biar mau makan nasi justru, Dok? Ya, ya. Sebenarnya kalau dari saya pribadi,
Ya, kembali lagi karena mungkin karena kebiasaan kali ya Mbak. Jadi namanya kita Iya, orang Indonesia, kayaknya kita nggak terlalu apa ya? Kayaknya istilahnya kalau belum makan nasi itu berarti belum makan kayaknya, bener nggak? Nah, betul. jadinya eh, orang tua rata-rata khawatir kalau orang tuanya belum makan nasi. Padahal sebenarnya jangan lupa kembali lagi diperhatikan komposisinya. Yang penting udah ada karbohidratnya aja, itu artinya mah oke-oke aja, nggak apa-apa. Jadi coba diganti dengan contohnya kentang. Kalau seandainya anaknya mau kentang setiap hari, boleh juga. Boleh pakai mashed potato juga boleh, pakai french fries juga boleh. Nah, karena kita orang-orang di luar negeri bule-bule juga nggak makan nasi sih setiap hari. Tapi mereka bisa tumbuh gede juga dan nutrisinya tidak ada masalah juga. Jadi nggak usah khawatir juga sebenarnya. Ini Bunda Cutik, anak saya usia 7. Oke, kita memang harus menunya harus seimbang. Masing-masing range usia memiliki berbeda-beda untuk kategori karbohidrat, protein, protein nabati, protein hewani, dan lemaknya. Jadi kalau Bunda tergantung anak Bunda umur berapa ya. Kalau udah umur 2 tahun ke atas, dia dalam sehari dia boleh menghabiskan kurang lebih 2 sampai 3 butir telur. Oke. Berapa? Dua, anaknya Bunda Cutik usia 7 tahun. Oh, usia 7 tahun. Kalau usia 7 tahun boleh 2 sampai 3 butir telur mah oke-oke saja. Oh, oke, oke. Berarti nggak ada masalah ya, Dok ya. Nah, lanjut ke pertanyaan dari Baby Anderson. Dok, apa perlu diberikan butter, keju, coconut oil, virgin oil untuk bayi 8 bulan? Ya, makasih Bunda. Perlu banget ya, karena salah satu sumber dari lemak adalah yang bisa kita dapatkan untuk MPASI adalah dari oil sebenarnya. Oilnya itu apa saja yang bisa kita kasih? Sebenarnya nggak harus juga virgin coconut oil, nggak harus juga sebenarnya olive oil, tapi yang penting dia ada kandungan lemaknya. Yang terbaik sebenarnya dari penelitian yang paling tinggi omega 3-nya itu adalah minyak kelapa. Artinya minyak sehari-hari yang dipakai keluarga itu kita pakai biasanya untuk menggoreng, menumis, itu sebenarnya juga Ya, boleh-boleh saja untuk MPASI dan sah-sah saja. oke. Jadi boleh silahkan. Karena pertumbuhan sel-sel otak anak-anak itu juga membutuhkan lemak. Jadi kita perlu banget untuk menambahkan lemak di dalam MPASI anak-anak, terutama apabila masih umurnya masih 8 bulan. Oke. Oke, Dok. Sudah clear sepertinya. Dok, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Novita. Dok, anak saya kalau ada nasi sama lauk yang dimakan lauknya terlebih dahulu. Nah, apakah itu boleh dan nanti nasinya saya kasih setelah lauk? Nah, untuk pemberian MPS itu sebetulnya gimana sih, Dok? Apakah lebih baik dicampur atau bisa harus dikasihkan ke anak? Oke, makasih Bunda. Ya, sebenarnya boleh-boleh saja ya, karena kita tidak pernah ada sebuah aturan tertentu yang baku untuk harus makan langsung dicampur semua jadi satu. Ya, Kembali lagi sebenarnya ke kebiasaan keluarga, kembali lagi ke bagaimana kebiasaan anak. Pada anak-anak ada yang memang cenderungnya milih satu, satu, satu dulu dia makanin dulu ya. Terus satu lagi baru nasinya, satu lagi baru sayurnya, satu lagi baru buahnya. Asalkan dia mau makan semuanya, boleh-boleh aja sih, nggak ada masalah. Nggak harus semuanya kita campur, semua jadi ya, satu diaduk itu nggak harus juga. ya, oke. Ya, bikin Jadi mana bebas aja aja nanti. ya, Dok ya. Ya, Siap, yang penting semua komponennya bisa masuk dengan masuk baik ya. ya. Jadi nggak ada yang ini anak lebih suka, yang ini nggak suka, terus yang nggak suka dikasih belakangan atau di awal nggak apa-apa, nggak usah kayak gitu nggak apa-apa ya, Dok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Dok lanjut.
ke pertanyaan dari Bunda Hey Hozar. Bagaimana cara mengatasi GTM pada anak ketika anak sakit seperti batuk atau pilek? Nah, ini memang Oke, anak-anak kalau lagi sakit susah banget ya, Dok ya. Kita ya, kasih makan. benar-benar Mbak. Jadi gini Bun, ya benar. Jadi gini Bun, ketika Bunda mengalami ada anak-anak yang sakit, kita tidak terlalu bertarget mereka bisa makan dengan normal dan dengan lahap sebenarnya. Karena jangankan anak kecil ya, kita aja orang dewasa kalau lagi sakit, pasti nafsu makan kita pun jadi drop. Jadi ketika Berkurang, betul. Iya, jadi ketika anak-anak sakit, gak usah terlalu dipaksakan sekali mereka harus menghabiskan porsi yang seperti biasanya mereka sehat. Karena yang kita pentingkan adalah ketika sakit adalah masa untuk menyembuhkan penyakitnya dulu. Kadang memang eh, banyak sekali yang terjadi penurunan berat badan di saat sakit. Cuma biasanya saya tenangkan bunda-bunda semuanya ketika anaknya sakit, udah fokus dulu untuk kesembuhan babynya dulu, fokus dulu untuk kesembuhan anaknya dulu. Yang penting nutrisinya tetap ada yang masuk. Lebih bagus lagi memang kalau selama sakit makannya tetap lahap. Tapi kalau GTM ketika sakit, ya udah mau nggak mau. Seandainya misalkan dia maunya nenek aja terus mau ASI terus, ya udah nggak Ya, Dok apa-apa ya. kasih ASI aja dulu sementara selama dia sakit. Ya, tapi jangan lupa jangan keterusan juga. Ketika nanti anaknya udah oke, anaknya udah sembuh, ya dikembalikan lagi ke frekuensi makan yang seperti biasanya. Ya betul. Ya, MPASI. Nah, ini tips yang penting banget deh. ya betul. Penting banget. Ya, betul. Ya, memang banget dan ini penting sekali karena di rumah, karena bunda juga di rumah harus bisa untuk memberikan pertolongan pertama kepada anak-anaknya ketika ada sebuah masalah yang terjadi. Kita mengenal ada namanya Heimlich maneuver. Jadi, ketika anak-anak itu tersedak atau sampai dia terjadi penyumbatan jalan nafas karena tersedak, jadi bunda-bunda harus langsung bisa melakukan pertolongan pertama. Bisa ada dua cara yang bisa dilakukan adalah dengan menepuk punggungnya sampai makanan itu bisa keluar atau bisa juga dengan menekan organ perutnya sampai makanan itu keluar. Jadi kita upayakan makanan yang membuat tersedak itu akan dikeluarkan supaya jalan napasnya bisa terbuka kembali. Tapi prosedur ini memang harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jadi, bunda-bunda sebenarnya banyak kita bisa melihat di YouTube atau di internet tentang bagaimana cara melakukan Heimlich maneuver sebagai salah satu cara pertolongan pertama yang bunda dapat lakukan di rumah. Ya, benar-benar. Jadinya udah panik duluan. Ya, terkadang yang paling paling pas sih sebenarnya Bunda memang ketika memiliki bayi atau memiliki toddler, Bunda-bunda juga harus menguasai apa saja tips and trick yang bisa dilakukan Bunda sebagai pertolongan pertama ketika anak-anak mengalami sebuah kecelakaan di rumah. Iya, Contohnya kesalahan. entah Betul, 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 jatuh, betul. eh, tersedak, atau misalkan entah lecet, atau mungkin tidak sengaja tersentuh panci yang panas atau rice Panas, cooker ya. yang panas. Jadi, ya alat-alat untuk kit, artinya first aid kitnya. Jadi untuk alat-alat pertolongan pertamanya, bunda-bunda juga harus siap. Kemudian bagaimana cara penggunaannya, bunda pun juga harus menguasainya. Jadi karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di rumah, karena rumah sakit
atau tempat klinik terdekat juga lumayan jauh, terkadang nggak bisa ada kendaraan Jauh karena ya. ayahnya lagi di kantor. Jangan lupa, jangan lupa Bunda pun juga harus bisa menjadi dokter yang terbaik di rumah bagi anak-anaknya. Oke. Dok, kita ke dua pertanyaan terakhir ya dok ya, karena waktunya banyak. Kita ke Bunda Kusrini. Dok, kalau bayi usia 8 bulan menolak MPASI olahan ikan, salmon, dan tuna, bagaimana dok? Bagaimana juga cara mengakalinya biar mereka mau makan itu? Ya, terima kasih Bunda. Ikan olahan salmon, tuna, itu sebenarnya yang kita cari adalah omega 3-nya. Jadi di situ karena termasuk dari salah satu protein hewani dan juga di situ kita yang paling tinggi. Kenapa kok sebenarnya kita cari salmon, kita cari tuna, kenapa kok kita cari ikan laut dalam? Yang Ya, biasanya memang yang kita cari adalah kandungan nutrisi dari DHA-nya, dari minyak ikannya, dari DHA-nya, dari omega 3 dan omega 6-nya yang memang bagus sekali untuk perkembangan otak. Kalau nggak mau gimana? Ya memang kita sebagai bunda-bunda yang zaman sekarang ya, memang kita ya, harus lebih banyak kreatif. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh kita pakai sumber daya laut yang sampai ikan laut dalam semacam salmon dan tuna. Karena sebenarnya ikan olahan dari negara tropis kita sendiri juga nggak kalah juga sih bagus-bagus ya dok sebenarnya ya. kandungan sama omega 3-nya. Contohnya ikan kembung. Dari penelitian sebenarnya ikan kembung ini dia kadar omega 3-nya itu sama juga dengan salmon, sama juga dengan ikan tuna. Jadi kalau mereka memang nggak mau salmon dan ikan tuna, mungkin karena kadang-kadang masih amis karena ikan laut dalamnya, boleh diganti dengan ikan kembung aja juga oke. Karena memang pada pemberian ikan laut dalam semacam salmon dan tuna, kita juga tidak menganjurkan terlalu sering sebenarnya. Kenapa? Karena kadar merkurinya juga ada juga, memang nggak tinggi, tapi termasuk ada. Jadi Ya, tidak usah kita berikan setiap hari, cukup seminggu 2 kali saja itu sudah cukup. oke. Terlalu banyak menimbun anak-anak juga. Bagus ya dok ya. Dok, dok satu pertanyaan terakhir ya dok ya. Ya usia 5 bulan, apakah sudah boleh MPASI? Berat badannya 8 kilo. Terima kasih Bunda. Jadi gini, ketika 5 bulan, memang standar dari WHO dan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita menyarankan untuk MPASI pada usia 6 bulan. Tetapi memang ada beberapa kasus di mana memang kita akan mengizinkan pemberian MPASI dini atau pemberian MPASI yang lebih awal Ya, sebelum usia 6 bulan. Cuman itu ada kriterianya. Jadi salah satu syaratnya anak itu boleh MPASI dini atau enggak adalah dia harus sudah bisa duduk tegak. hmm, Kenapa? Karena memang ketika pemberian makan padat, tidak boleh posisinya setengah duduk atau 30 derajat seperti itu. Jadi dia memang atau tidak boleh dalam posisi tidur dia. Jadi ketika pemberian MPASI, dia harus duduk di high chair-nya. Jadi salah satu syaratnya adalah anak-anak udah bisa kepalanya sudah bisa tegak 90 derajat. Nah, ya, jadi meskipun dia duduknya belum tegak, tapi dia masih bisa disangga dengan seat belt-nya itu. Jadi ketika disuapin dia udah bisa makan dan makan. lidahnya pun juga bisa mendorong makanan ke belakang. Kalau anak bunda udah bisa tegak kepalanya, kemudian ketika Ya, disuapin pakai sendok, dia lidahnya udah bisa menelan makanan, udah boleh diberikan MPASI lebih udah dini, udah ready ya boleh. dok ya berarti ya dok. Nah, Oke, apalagi berat badannya juga turun 8 kilo mah oke-oke saja, jadi silakan aja. oke. Ya dokter Melisa, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah bersedia menjawab pertanyaan dari bunda-bunda. Mungkin sebelum berakhir bisa dada-dada dulu. Kita say goodbye sama bunda-bunda. Ya, bye-bye Bunda, terima kasih udah join di acara kita siang hari ini.
Nanti kalau mungkin ada bunda-bunda yang masih ada pertanyaan bisa di-post di Instagramnya Hai Bunda ya dok ya. Nanti sambil dokter juga bisa Oke, cek-cek lagi. Makasih banyak ya dok. terima kasih Mbak. Tema kita yaitu penyebab anak GTM dan cara mengatasinya. Nah, untuk bunda-bunda yang tadi ketinggalan, bisa langsung balik ke Instagramnya HeiBunda.com karena nanti akan kita save dan nanti bunda bisa bisa cek-cek lagi dan bisa posting-posting lagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin baru kepikiran sekarang nih. Gitu. Saya Indah Indariani undur diri. Sampai ketemu lagi di live Instagram Hai Bunda minggu depan.